Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Dikeluarkan oleh Abdul Hamid dari kitab musnadnya dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari kaum Quraisy berkumpul dan mereka berkata, carilah seseorang di antara kalian yang paling tahu tentang sihir, nujum dan syair. Kemudian temulah laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW, yang telah memecah belah persatuan kita, mencari berikan urusan kita, dan mencaci maki agama kita. Lalu biarkan dia mengajak Muhammad bicara dan memperhatikan apa jawaban Muhammad kepadanya. Maka mereka berkata, kami tidak mengetahui seseorang pun yang lebih paham, pandai dalam urusan ini selain Utbah bin Rabi'ah. Mereka berkata lagi, pergilah wahai Abu Walid, yaitu Utbah. Utbah pun pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdullah? Rasulullah SAW hanya terdiam mendengar pertanyaan itu. Utbah bertanya lagi, apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muttalib? Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Utbah berkata, jika engkau mengakui bahwa mereka lebih baik daripadamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan berhala yang telah engkau caci maki itu. Dan jika engkau mengaku lebih baik daripada mereka, maka berbicaralah sehingga kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah kami melihat seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya dan kaumnya yang lebih mendatangkan kesialan kepada kaumnya dari kamu. Sesungguhnya engkau telah memecah belah persatuan dan mencari berikan urusan kami, mencaci maki agama kami, dan mempermalukan kami di kalangan bangsa Arab, sehingga tersebar kabar kepada mereka bahwa ada seorang tukang sihir dan ahli nujum di antara kaum Quraisy. Demi Allah, kami tidak menantikan kecuali suara yang sangat keras di saat musibah, di mana sebagian kami berdiri di hadapan sebagian yang lain dengan membawa pedang sampai kami saling membinasakan. Wahai Muhammad, jika engkau mempunyai keinginan, kami akan mengumpulkan untukmu segala kekayaan sehingga kamu akan menjadi orang yang terkaya di antara kaum Quraisy. Jika kamu ingin menikah, pilihlah seorang wanita yang paling kamu sukai dan kami akan menikahkanmu. Rasulullah SAW bersabda, sudahkah selesai pembicaraanmu wahai Utbah? Utbah menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda dengan membaca ayat surah Fussilat ayat 1-13. Maka setelah mendengarnya, Utbah pun berkata, hentikan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau tidak mempunyai syair selain itu? Rasulullah menjawab, tidak wahai Utbah. Utbah bergegas kembali kepada kaum Quraisy. Mereka bertanya, yaitu kaum Quraisy bertanya, apa yang telah terjadi? Maka Utbah menjawab, apa yang kalian perintahkan untuk disampaikan telah kusampaikan semua tanpa ada satu pun yang ketinggalan. Mereka bertanya, apakah jawaban dari pertanyaanmu? Utbah menjawab, ya. Dia menjawab. Dia melanjutkan, tidak, demi zat yang telah menegakkan Ka'bah, aku tidak memahami perkataannya sedikit pun kecuali dia mengancam kalian dengan petir sebagaimana yang telah ditimpahkan kepada kaum Ad dan Samud. Mereka berkata, celaka kamu. Laki-laki itu telah berbicara kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi mengapa kamu tidak paham apa yang dikatakannya? Utbah menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak memahami kata-katanya kecuali ancaman itu. Diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dari kitab Ad-Dalail An-Nubuwah dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa kaum Quraisy berkumpul untuk menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk dalam masjid. Utbah bin Rabi'ah berkata kepada mereka, tinggalkanlah aku seorang diri agar aku dapat menemuinya dan berbicara dengannya. Barangkali aku merasa lebih akrab dengannya daripada kalian. Utbah segera bangun dan duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW seraya berkata, wahai keponakanku, aku melihat engkau berasal dari kaum yang paling terhormat dan punya kedudukan paling mulia di sisi kami. Namun engkau telah melakukan sesuatu kepada kaummu yang tidak pernah seorang pun melakukan hal itu kepada kaumnya. Jika engkau menginginkan harta dari cerita
yang kau bawa itu, maka kamu akan mengumpulkan harta untukmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau ingin menginginkan kemuliaan, maka kami akan memuliakanmu sehingga tiada seorang pun di antara kaummu yang lebih mulia darimu, dan kami tidak akan membuat suatu keputusan tanpa persetujuanmu. Jika perbuatanmu itu disebabkan oleh kemasukan jin, lalu engkau tidak mampu menghindarinya, maka kami akan mengorbankan apa saja yang menjadi milik kami sehingga kami diberi kesempatan untuk mencari obat penyakitmu. Jika engkau ingin menjadi raja, maka kami akan menjadikanmu seorang raja. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau sudah selesai berbicara, wahai Utbah? Utbah menjawab, iya. Rasulullah SAW membaca surah Hamim As-Sajdah, sehingga ketika Rasulullah SAW membaca surah atau ayat As-Sajdah, beliau bersujud, sedangkan Utbah meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya hingga Rasulullah SAW selesai membaca ayat itu. Kemudian Utbah bangun dalam keadaan tidak mengetahui jawab apa yang akan dia bawa ke tempat kaumnya berkumpul. Ketika kaum Quraisy melihat Utbah, mereka berkata, sesungguhnya ia telah kembali dengan rupa yang berbeda dengan keadaan ketika akan pergi menemui Muhammad. Utbah duduk di antara mereka dan berkata, wahai kaum Quraisy, aku telah menyampaikan kepadanya apa yang kalian perintahkan. Ketika aku telah selesai berbicara, ia mengucapkan kata-kata yang demi Allah, kedua telingaku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Aku tidak mengetahui apa yang telah kusampaikan kepadanya. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku pada hari ini, dan kalian boleh menentangku pada hari berikutnya. Tinggalkanlah laki-laki itu dan jauhilah ia. Demi Allah, ia tidak akan meninggalkan agamanya. Biarkanlah apa yang terjadi antara ia dan seluruh bangsa Arab. Seandainya ia berhasil, maka kemuliaannya akan menjadi kemuliaanmu dan keagungannya akan menjadi keagunganmu. Jika mereka berhasil mengalahkannya, maka kalian sudah dijaga darinya melalui tangan orang lain. Mereka berkata, yaitu kaum Quraisy berkata, kamu telah condong kepada Muhammad dan masuk agamanya, wahai Utbah bin Rabi'ah. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq secara lengkap seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 63. Dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan singkat dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Bidayah juz 3 64, hadis ini gharib sekali dari sanadnya. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan seamal sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.